Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wala umur dinni waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ukhlaq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah saya Najla, mahasiswa Prodi Pengembangan Masyarakat Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, untuk menyampaikan dakwah yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan saya memberikan judul pada dakwah kali ini yaitu peran penting generasi milenial dalam membangun moderasi beragama. Moderasi beragama merupakan suatu cara pandang dalam beragama secara moderat, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrem, baik ekstrem kanan ataupun ekstrem kiri, sehingga siapapun berhak untuk memberikan cara pandangnya masing-masing. Ikut serta menciptakan kondisi yang tentram dan damai merupakan tanggung jawab bagi kita semua. Dalam kondisi yang tentram dan damai, kita dapat mewujudkan kemaslahatan bersama. Islam dengan tegas menolak sikap terorisme, radikalisme, anarkisme, dan lain sebagainya yang mengatasnamakan agama. Mengapa Islam bersikap tegas menolaknya? Karena hal tersebut sangat bertentangan dengan nilai-nilai dasar Islam. Kita sebagai kaum muslim mayoritas di Indonesia mengetahui bahwa Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara yang memiliki banyak agama, suku, dan juga bangsa. Pancasila sebagai pandangan hidup berbangsa dan bernegara juga mengambil intisari dari kitab suci Al-Quran. Dalam kitab Al-Adab Al-Mufrad dan kitab Sahih Al-Bukhari, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa agama yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala adalah agama yang lurus dan juga moderat. Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 143, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'ur rasula mimman yanqalibu 'ala aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, demikianlah kami jadikan kamu suatu umat pertengahan, moderat, supaya kamu menjadi saksi atas segenap manusia dan Rasul menjadi saksi atas kamu, dan kami jadikan kiblat yang sekarang untuk menguji siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang membelakangi iman. Dalam kehidupan generasi milenial, pentingnya memahami dan menerapkan toleransi yang merupakan agen dari sebuah perubahan. Tentunya perlu disikapi dengan serius yang harus diterapkan oleh generasi milenial saat ini. Mulai memudarnya nilai toleransi pada generasi milenial, bagaimana generasi milenial ini menyikapi dari makna toleransi yang harus dilakukan, dan bagaimana sikap yang harus dilakukan oleh generasi milenial terhadap perbedaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Dan ditambah yang menjadi tantangan besar zaman modern ini adalah bagaimana memanfaatkan media sosial dengan sebaik-baiknya dengan menyebarkan pemikiran-pemikiran yang moderat
bukan untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran radikal. Jika ada anggota masyarakat yang tidak menjunjung tinggi nilai toleransi, maka tatanan masyarakat akan rusak. Hal ini dikatakan sesuai dengan fakta yang ada di lapangan, bahwa banyak sekali konflik yang ada di masyarakat karena kurangnya rasa toleransi. Apalagi dalam situasi nilai-nilai toleransi yang sudah memudar, terutama di kalangan milenial, yang lebih mengedepankan egonya. Dan ini yang memicu sehingga generasi milenial mudah terpancing dengan pernyataan dan statement yang belum jelas. Contohnya bom bunuh diri, teror, masalah perizinan tempat beribadah, penistaan agama, dan masih banyak lagi konflik yang mengatasnamakan agama. Permulaannya agama bertujuan untuk menciptakan keserasian antar umat beragama. Tetapi dengan adanya sikap saling tertutup antar beragama, sulit untuk menciptakan keserasian antar umat beragama. Seluruh masalah konflik yang ada di Indonesia ini terjadi karena kurangnya toleransi antar umat beragama. Kita seharusnya bertanya, pentingkah toleransi tertanam pada diri kita? Tentu toleransi sangatlah penting untuk dijunjung tinggi dan ditanamkan pada masyarakat sejak dini, agar masyarakat bisa menghargai keyakinannya masing-masing. Dalam negara Indonesia ini telah jelas bahwa di negara kita tidak hanya satu keyakinan, melainkan banyak terdapat keyakinan. Lalu peran apa saja yang dapat diterapkan oleh milenial saat ini? Ada 4 indikator penting dalam membangun moderasi beragama. Di antaranya, pertama adalah kehidupan yang bertoleran. Kedua, komitmen pada kehidupan berbangsa. Ketiga, anti pada kekerasan. Yang keempat adalah harus menerima aspek kebudayaan. Nilai toleransi memiliki manfaat yang luar biasa yang perlu dikembangkan dalam kehidupan. Karena Allah menciptakan manusia dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dan perbedaan ini merupakan alamiah yang tidak bisa dipungkiri. Di antaranya manfaat toleransi yang ada di kehidupan manusia. Contohnya, kita harus semangat dalam sikap nasionalisme, menciptakan keharmonisan dan kedamaian, dan meningkatkan rasa persaudaraan. Inilah merupakan tantangan yang sangat besar bagi generasi milenial Indonesia saat ini. Di era saat ini di mana dunia bergerak tanpa batas, membuat generasi milenial menjadi generasi yang sangat mahir menggunakan teknologi dan sarana apapun dibanding dengan generasi sebelumnya. Dari sini bisa disimpulkan perbedaan suatu hal yang biasa dan bisa berjalan harmonis apabila ada rasa toleransi sosial. Contoh kecil yang bisa kita lakukan untuk menumbuhkan rasa toleransi dalam kehidupan sehari-hari, misalnya yang pertama mengutarakan apresiasi atau kritik yang sewajarnya. Yang kedua, kurangi menilai seseorang tanpa mengenalnya lebih dahulu. Yang ketiga, menghargai semua suku, ras, dan agama yang ada. Yang keempat, berteman dengan semua orang. Dan yang terakhir, tidak memotong pembicaraan orang. Untuk itu, marilah kaum milenial saat ini, saya mengajak kaum muda harapan bangsa sebagai kaum muda yang memiliki peran penting dalam membawa negeri ini di masa depan yang lebih baik lagi. Sebagai generasi muda harapan bangsa, menjadi sosok pintar tidaklah cukup. Akhlak mulia dan budi pekerti juga sangat dibutuhkan untuk mewujudkan dunia peradaban yang adil dan juga sejahtera. Indonesia membutuhkan generasi-generasi yang dapat mencintai tanah airnya dengan sepenuh hati. Pisau diasah di pagi hari, bawa ke kebun untuk membabat. Berakhir sudah materi ini. Semoga bisa memberi manfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada perkataan saya yang salah, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.